Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perang Khandaq. Perang Ahzab. Perang Ahzab ya. Oh iya sama aja. Iya. Dalam usaha melakukan serangan dengan melepaskan anak panah tersebut, Sa'ad bin Mu'adz juga terkena hujab. Dalam usaha melakukan serangan dengan melepaskan anak panah tersebut, yuk. Dalam usaha melakukan serangan dengan melepaskan anak panah tersebut, Sa'ad bin Mu'adz juga terkena hujaman anak panah hingga memutuskan urat lengannya. Hingga memutuskan urat lengannya, gitu pakai penjual. Hingga memutuskan urat lengannya. Nah, terus. Yang melepaskan anak panah hingga mengenainya adalah seorang laki-laki dari Quraisy yang bernama Habban bin Qais bin Al-Ariqah. Terus. Saat itu pula saat memanjatkan doa, ya Allah, Engkau tahu bahwa tak seorang pun yang lebih kucintai daripada berjihad karenamu, melawan orang-orang yang mendustakan Rasulmu dan yang telah mengusirnya. Ya Allah, aku mengira Engkau telah menghentikan peperangan antara kami dan mereka. Jika memang Engkau masih menyisakan sedikit peperangan melawan orang-orang Quraisy, berikanlah sisa kehidupan kepadaku untuk menghadapi mereka, agar aku bisa memerangi mereka karenamu. Jika memang Engkau sudah menghentikan peperangan, kabarkanlah lagi peperangan itu agar aku bisa mati dalam peperangan. Pada akhir doanya ia berkata, janganlah Engkau mematikan aku hingga aku merasa senang setelah memerangi Bani Quraidah. Pada saat orang-orang Muslim menghadapi situasi perang yang amat keras ini, ular-ular berbisa yang melakukan konspirasi dan berkhianat sedang menggeliat di dalam lubangnya, siap menyemburkan bisanya ke tubuh orang-orang Muslim. Tokoh penjahat Bani Nadir, yaitu Huyai bin Akhtab, datang ke perkampungan Bani Quraidah. Dia menemui Ka'ab bin Asad Al-Quraidhi, pemimpin Bani Quraidah, sekutu dan rekannya. Padahal dia sudah membuat perjanjian dengan Rasulullah untuk tidak menolong siapapun yang hendak memerangi beliau. Huyai menggedor pintu benteng Ka'ab. Namun Ka'ab tidak mau membukakan pintu. Setelah Huyai mendesak terus-menerus hingga pintu pun dibukakan. Huyai berkata, ubah suaranya, wahai Ka'ab, aku menemuimu dengan membawa kejayaan masa lalu dan lautan yang mempesona. Aku datang kepadamu bersama Quraisy, pemimpin dan pemuka mereka, hingga aku menyuruh mereka bermarkas di Majma'ul Ashal di daerah Rumat. Sementara itu, Ghatafan dan semua pemimpinku suruh bermarkas di Danab Naqami di dekat Uhud. Mereka semua sudah berjanji dan bersumpah kepadaku untuk tidak pulang sebelum dapat membinasakan Muhammad dan para pengikutnya. Ka'ab ini suaranya beda lagi. Ka'ab menjawab, demi Allah, engkau datang kepadaku sambil membawa kehinaan masa lalu dan awan yang kering. Awan itu mengeluarkan kilat dan suara petir, tapi kosong melompong. Celaka engkau, wahai Huyai, tinggalkan aku dan urusanku. Aku tidak melihat diri Muhammad melainkan sosok orang yang jujur dan menepati janji. Huyai terus-menerus membujuk dan merayu Ka'ab, hingga akhirnya Huyai bersumpah atas nama Allah dan berjanji, jika orang-orang Quraisy dan Ghatafan mundur, mereka tidak jadi menyerang Muhammad, aku akan bergabung denganmu di dalam bentengmu dan aku siap menanggung akibatnya bersamamu. Akhirnya Ka'ab bin Asad melanggar perjanjian yang telah disepakatinya. Dia sudah melepaskan ikatan dengan kaum muslimin. Dia bergabung dengan orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Saat itu juga orang-orang Yahudi
orang-orang Yahudi bangkit untuk untuk memerangi kaum muslimin. Ibnu Ishaq mengisahkan, Sofiyah binti Abdul Muthalib berada di dalam satu bilik benteng yang dikhususkan bagi para wanita, muslimah dan anak-anak, yang dijaga Hasan bin Thabit. Sofiyah menuturkan kejadian itu. Ada seorang laki-laki Yahudi melewati tempat kami, lalu mengelilingi benteng. Sementara semua Yahudi Bani Quraidah maju untuk berperang dan melanggar perjanjian yang sudah disepakati dengan Rasulullah. Masya Allah. Jadi, mau lanjut enggak? Udah. Udah. Jadi memang karakter Yahudi itu pengkhianat. Bahkan sama temannya sendiri dia bohong. Nanti akhirnya ini bohong nih. Begitu ya. Akhiri dong majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, sama bayi dulu salamnya.